Ada sangat banyak jenis pesugihan, mulai yang ekstrim sampai menumbalkan nyawa dari orang terkasih, sampai yang katanya tidak ada tumbal apapun. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar tentang duit balen, atau uang yang selalu kembali ketika dibelanjakan. Kalau belum, mungkin video pendek ini akan membantu menjelaskannya. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like video ini. Duit balen mungkin cukup familiar untuk orang-orang daerah Yogyakarta, Boyolali, hingga daerah Semarang. Sebuah metode untuk memperkaya diri dengan cara berbelanja. Agak sedikit aneh emang. Biasanya kalau orang normal, semakin sering kita belanja, maka semakin habis duitnya. Tetapi dalam konsep duit balen ini justru sebaliknya. Jadi para penganut duit balen ini, jika ingin semakin kaya, ya harus sering-sering berbelanja. Untuk ritualnya sendiri terbilang tidak sulit, hanya perlu bertemu dengan dukun yang katanya bisa menjadi perantara dengan jin yang akan diajak bekerja sama. Kemudian kalian akan dimintai sebuah mahar sebagai syarat perjanjian tersebut. Namun jangan salah, hampir semua dukun yang melakukan ini adalah trik atau penipuan. Dan seperti yang kalian duga, si dukun ini akan melarikan diri beserta membawa mahar yang kalian sudah berikan tadi. Dan si dukun akhirnya benar-benar menjadi orang pintar, karena telah berhasil mengelabui si bodoh yang menyerahkan uangnya dengan cuma-cuma. Meskipun begitu, dari beberapa riset, ada beberapa faktor yang membuat si calon korban benar-benar dibuat percaya oleh si dukun tersebut. Dan ini adalah salah satu contoh triknya. Pertama, si korban akan diajak untuk melakukan sebuah ritual kecil, ya seperti disuruh mandi dengan memakai barang-barang yang bersifat klinik, yang tujuannya untuk menanam rasa percaya pada si korban tersebut. Setelah itu akan ada sebuah akad dengan sosok jin yang si korban sendiri tidak bisa melihatnya. Kemudian setelah itu, si dukun akan menyembunyikan uang mahar yang sebelumnya sudah diberikan. Si dukun akan memberi selembar uang yang dia katakan akan selalu kembali kalau dibelanjakan. Jadi begini triknya. Si dukun akan menyuruh korban untuk berbelanja di sekitar rumahnya ke toko yang sudah ada kong kali kong. Jadi, si dukun dengan pemilik warung ini sudah bersekongkol. Si dukun akan mencatat nomor seri dari uang tersebut, dan ketika dibelanjakan, uang itu akan dikembalikan oleh si pemilik warung. Akhirnya misi si dukun tersebut pun sukses. Si korban akan mengira mendapat uang sakti yang akan bisa kembali terus-menerus. Ketika si korban ini menyadari kalau dirinya telah tertipu, maka sudah terlambat. Si dukun tidak akan bisa ditemukan lagi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, si dukun akan kabur dengan membawa uang mahar yang tadi sudah diberikan. Dan itulah sisi negatif dari banyaknya orang yang berhasrat untuk cepat kaya dengan cara yang instan. Tak lagi memakai logika dan nalar, hanya mengandalkan nafsu untuk cepat kaya. Tentang duit balen ini, ada juga seseorang yang pernah mempunyai atau merasakan tentang duit balen ini. Tetapi orang ini tidak mendatangi dukun. Jadi duit balen ini datang dengan diri sendiri gitu. Kita sebut saja sebagai Pak ST, seorang driver ojol di kota S yang pernah menceritakan pengalamannya kalau ia pernah mendapatkan duit balen tanpa melakukan ritual apapun. Ceritanya, waktu itu sudah malam ketika Pak ST hendak pulang ke rumah setelah mendapatkan orderan yang cukup jauh. Di perjalanan antar kabupaten, ia melihat seorang nenek bungkuk yang berjalan sendiri dengan memikul sebuah keranjang anyaman bambu yang sudah kosong. Mungkin orang yang baru pulang jualan, pikirnya. Pak ST ini sempat takut karena jalan di situ cukup sepi dan minim penerangan. Dan nenek ini berjalan sendirian. Namun karena rasa iba, Pak ST pun nekat menghentikan laju motornya dengan niat membarengi nenek tersebut. Ketika didekati dan ditawari tumpangan, nenek itu mau menerima tawaran Pak ST. Namun anehnya, belum ada rasa nenek itu naik ke motornya, tiba-tiba si nenek sudah duduk di jok belakang. Tak mau berpikir aneh, Pak ST pun mulai menarik gasnya. Di perjalanan, mereka sempat mengobrol sedikit, dan seperti orang normal, si nenek bercerita kalau baru kali ini ada orang yang mau memberinya tumpangan. Si nenek juga bercerita kalau ia baru saja berjualan di pasar. Kalau ada yang tahu jalan Suruh sampai Karanggede, satu-satunya pasar yang ada adalah Karanggede kalau dilihat dari arah nenek itu berjalan.
dan itu sangat jauh kalau harus ditempuh dengan jalan kaki. Nah, anehnya, Pak ST juga tidak menyadari kejanggalan ini. Singkatnya, sampailah mereka di titik tempat nenek itu mengarahkan. Saat berhenti dan hendak membantu nenek itu turun, Pak ST dibuat kaget setengah mati ketika melihat nenek itu terbang menjauh sambil tertawa mengerikan. Pak ST langsung melompat ke motor dan menancap gas dengan panik. Ia bahkan tidak berani menengok. Ia melipat kedua spion dan menduduki jok belakang, takut ada sesuatu yang membonceng lagi. Sesampainya di rumah, Pak ST sudah dipenuhi keringat dingin. Ia langsung melompat ke kasurnya karena merasa badannya begitu dingin. Istrinya pun juga tidak dipedulikan ketika ia bertanya. Singkat cerita, pada keesokan paginya, sang istri berkata kalau tadi pagi ada seorang perempuan paruh baya memberikan uang. Katanya semalam lupa membayar. Uang itu pecahan 50.000. Pak ST tentu kaget dan bingung dengan apa yang istrinya ucap. Uang itu benar-benar uang asli, tanpa bentuk spesial sedikitpun. Ada beberapa kerutan seperti uang pada umumnya. Pak ST pun menerima uang itu. Ia pikir mungkin memang ada seseorang yang memiliki hutang kepadanya dan ia sudah melupakannya. Tanpa bercerita kejadian semalam, Pak ST pun mulai bersiap untuk narik siang itu. Sebelum mulai menuju ke pos tongkrongan, seperti biasa, Pak ST mampir ke sebuah warung langganannya untuk membeli kretek favoritnya untuk bekal sehari ini. Setelah transaksi selesai, mulailah Pak ST berkeliling dan mendapat pelanggan pertamanya. Karena memakai pembayaran cash, Pak ST merogoh kantongnya untuk mencari uang kembalian. Ia ingat betul kalau di sakunya hanya ada uang receh sisa kembalian tadi membeli kretek. Namun betapa kagetnya Pak ST kalau di antara lembitan uang receh itu terselip uang 50.000 yang sebelumnya sudah ia belanjakan. Cukup aneh dengan itu, Pak ST lantas menganggap kalau sebelumnya memang ada pecahan 50.000 lain yang sudah terselip dari awal. Siang harinya, Pak ST kembali membelanjakan uang itu. Kini, uang itu ia belanjakan untuk makan siang di sebuah warteg di pinggir jalan. Setelah ia membayar, ia memastikan sekali lagi kalau kali ini hanya ada uang receh sebagai kembalian. Selembar 20.000, 10.000, dan 2 lembar 2.000-an. Kurang lebih 1 jam ia menunggu sesuatu terjadi, sesuatu yang sebenarnya tidak ia harapkan. Dan ketika mengecek ternyata benar. Ada uang 50.000 yang terselip di antara 2 kembalian tadi. Astagfirullah, ucapnya spontan. Perasaan Pak ST kembali dilanda rasa gelisah. Ia kembali teringat dengan kejadian semalam dan cerita istrinya yang menerima uang tersebut dari orang misterius. Pak ST hanya takut kalau uang ini kembali lagi kepadanya dan membuat penjualnya kehilangan uang. Ketika kembali ke warung pun, si penjual juga tidak menyadari apa yang terjadi. Karena ada banyak uang di rak dan si penjual juga tidak bisa memastikan berapa pendapatannya hari itu. Intinya, si penjual tak tahu pasti apa dia kehilangan uang atau tidak. Setelah 2 kejadian itu, Pak ST tak berani lagi membelanjakan uang tersebut. Ia takut kalau uang itu akan kembali lagi padanya. Malamnya, setelah seharian narik ojek di kota S, Pak ST menceritakan hal itu kepada istrinya. Dan istrinya pun sulit mempercayai hal tersebut, sampai ia membuktikannya sendiri. Si istri membeli sesuatu seharga 1.000 di warung dengan menerima kembalian 49.000. Baru saja sampai di rumah ketika kembaliannya dibuka, terdapat pecahan 50.000 tadi. Sekarang uang yang dipegang oleh istrinya adalah 99.000. Dan seperti yang dibahas tadi, kalau dalam konsep duit balen ini, pasti orang yang melakukannya, semakin ia banyak belanja maka akan semakin memperkaya dirinya. Takut kalau hal ini akan membawa dampak buruk ke hidup mereka. Mereka pun memutuskan untuk tidak membelanjakan uang itu. Tak berselang lama, cerita mengenai duit balen ini atau uang kembali itu menyebar luas dari mulut ke mulut. Karena dalam dunia perojolan, berita semacam itu menyebar dengan sangat cepat. Beberapa datang ke rumah untuk melihat uang tersebut, dan sebagian dari mereka malah menawarnya dengan harga yang tak masuk akal. Sampai salah satu dari teman Pak ST ini malah ada yang berniat menukar motor miliknya. Pak ST yang awalnya hanya bercerita ke salah seorang temannya tidak menyangka kalau beritanya akan menjadi sebesar ini. Beliau menolak semua tawaran dari rekan-rekannya tersebut.
Karena memang sedari awal ia tak mau uang balen ini menjadi petaka untuk dirinya ataupun orang lain. Karena tak mau berlanjut lagi, Pak ST pun mencoba untuk membakar uang tersebut. Dan seperti yang kalian kira, ketika Pak ST membakar uang tersebut, maka uang itu tidak terbakar. Hanya ada bekas gosong namun tidak bisa terbakar. Uang tersebut masih utuh, direndam di air dan disobek juga tidak bisa. Setelah beberapa kali percobaan menghancurkan uang itu gagal, malamnya istri Pak ST mendapatkan sebuah mimpi. Terdapat sosok nenek berwajah seram yang marah terhadapnya. Nenek itu berkata kepada istrinya, "Manusia dikei bondo malah dianggap durga." yang artinya manusia diberi harta kok malah menganggap petaka. Ucap si nenek dalam mimpi si istri tersebut. Ia tidak terlalu paham apa maksudnya. Namun ia menyadari kalau sosok gaib pemberi uang itu marah kepada Pak ST. Mendengar cerita istrinya, Pak ST semakin yakin kalau uang itu akan menjadi petaka untuknya. Takut akan terjadi hal buruk karena teror sudah mulai terjadi. Pak ST kemudian mendatangi kenalannya yang bisa dikatakan sebagai orang pintar. Dan benar, si orang pintar ini mengklarifikasi kalau uang tersebut adalah duit balen, salah satu bentuk pesugihan yang sering dicari oleh banyak orang. Dan apapun itu bentuk pesugihannya, pasti akan selalu ada petaka yang ikut di belakangnya. Seorang pintar itu lantas mengajak Pak ST untuk mendatangi tempat terakhir Pak ST bertemu dengan sosok nenek tersebut. Singkatnya, ditemukanlah tempat makhluk itu bersemayam. Dan itu adalah sebuah pohon randu besar yang terdapat di pinggir jalan kota es. Seorang pintar kemudian berkomunikasi dengan sosok tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan uang itu. Namun ternyata si sosok nenek itu menolak. Diketahui juga sosok itu merupakan jin pesugihan yang sudah kehilangan tuannya. Biasanya sosok seperti itu melakukan perjanjian dengan orang yang mencari pesugihan dengan perantara dukun. Namun mungkin dukun yang bersekutu dengannya sudah mati sehingga ia menjadi jin lepas dan sedang mencari tuan baru. Dan juga si jin tersebut akan meminta timbal balik suatu saat nanti. Karena Pak ST tidak melakukan perjanjian apapun, jin tersebut tidak bisa meminta nyawa atau tumbal, namun akan bisa mempengaruhi energi di sekitar Pak ST, sehingga pada akhirnya tetap akan menjadi gangguan untuknya. Mungkin bisa membuat keluarga menjadi tidak harmonis, atau membuat mereka menjadi mudah sakit. Intinya, sosok ini akan meminta timbal balik dari apa yang sudah ia berikan. Dalam hal ini adalah memberikan Pak ST kekayaan secara tidak langsung. Mengetahui hal itu, Pak ST semakin ingin membuang uang tersebut. Seorang pintar tersebut lantas memikirkan sebuah cara agar bisa lepas dari jeratan jebakan ini. Beliau lantas menyarankan untuk membuat acara selamatan kecil-kecilan di rumah Pak ST. Setelah itu, memberikan sebuah tumpeng dengan ayam ingkung atau ayam utuh di bawah pohon tempat si sosok nenek bersemayam, dengan beberapa lembar uang pecahan kecil sebagai simbolis mengembalikan apa yang sudah sosok itu berikan. Kemudian memasukkan uang 50.000 sebelumnya ke dalam kotak amal masjid. Pak ST pun menuruti apa yang orang pintar itu perintahkan, dan syukurlah uang tersebut tidak kembali lagi. Dari sini kita mungkin akan mendapatkan sebuah pesan yang dapat kita ambil. Kalau segala jenis persekutuan dengan setan itu akan merugikan kita. Entah kita yang meminta dengan cara kita datang ke dukun, atau setan tersebut yang menawarkan, seperti yang terjadi kepada Pak ST tersebut. Karena pada dasarnya, setan itu adalah tempatnya tipu muslihat dan segala sesuatu yang mengarahkan kita kepada kemungkaran. Semoga dengan cerita ini, kita semua bisa lebih menebalkan iman dan tidak meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.